Hai, ini saya yang akan menemani kalian di lelap malam setelah bercengkrama dengan dunia. How was your day? Is everything fine? Saya harap baik-baik saja ya. Saya harap. Sekarang, mari kita berbincang perihal diri kita kembali. Diri kita yang mudah marah, diri kita yang mudah menyalahkan orang lain. Mari kita merenung sejenak, meski terasa sedikit sulit. Sebab mudah adalah ketika kita menyalahkan orang lain. Menyalahkan kenapa mereka tidak ada cukup waktu untuk kita. Kenapa mereka nampak kurang peduli pada kita. Itu pertanyaan yang sering terlintas. Menghantui hingga merasa diri kita lah yang sakit. Namun di luar dari itu, dan jika kita membuka diri untuk lebih mengerti, tidak apa-apa. Saya juga tidak sebaik itu. Saya juga tidak memiliki waktu sebanyak itu. Dan saya juga 100% selalu ada. Juga tidak bisa. Pada akhirnya, kita semua terbatas. Setelah mengaku sebagaimana yang kita ucapkan gitu. Baru saja itu. Hal pengakuan diri yang sebenarnya memang butuh untuk hadir juga di pikiran kita. Menyadari diri dan mengenal diri sendiri, hal yang sedikit berat juga menyebalkan pastinya. Sebab kita akhirnya akan menemukan banyak kesalahan serta kekurangan kita. Kalau lelah, cukup tenangkan diri. Baru hidup bisa kamu lanjut kembali. Mereka juga punya tujuan. Mereka juga punya cita-cita. Mereka juga punya mimpi. Jangan terlalu takut untuk sedikit sepi. Sebab pada akhirnya kita berakhir sendiri, pada akhirnya sendiri. Mari sadari, hal-hal yang ujarmu itu berat. Itu juga yang membuat kamu kuat. Ratapi langit-langit dengan baik, nikmati angin malam, dengarkan kicau burung, atau sekedar menghirup udara segar di subuh hari. Mereka tidak sempurna, sebab selalu bisa mengalah serta silih berganti. Memberi arti pada seisi bumi setiap hari. Sementara kamu hanya perlu mengerti tentang dirimu, agar kamu tidak butuh untuk selalu dimengerti orang lain. Tatanan rasa tak bisa ditulis pada air. Sekalipun pada buku kau harus mengerti dulu. Huruf apa yang akan kau susun dalam mengartikan dirimu. Tidak apa-apa ya. Untuk mengerti, untuk melihat arti dunia dengan mata tanpa distraksi, lalu menjadikan itu arti. Proses bagaimana alam mengatur siapa yang sebenarnya tepat pada waktunya, tanpa harus menyakiti bumi secara berlebih. Begitupun kamu yang juga perlu mengatur isi pikiran dan perasaanmu yang kesepian itu. Artikan, lalu tulis, baca kembali. Setelah seminggu, nanti kau akan tersenyum. Sepi kala itu memang pantas untuk kamu tidak apa-apakan. Untuk kamu jalani. Untuk kamu ratapi. Tanpa kamu sadari, semua memiliki makna yang tak tersirat. Kenapa setiap orang ada masanya, dan setiap masa selalu ada orangnya. Alam lebih suka memberimu kenyataan daripada khayalan. Bahwa kita selalu kuat menghadapi kesendirian, kesepian, dan perpisahan. Meskipun saat itu terjadi kita merasa kita tidak mampu.
Jangan terlalu takut untuk sendiri ya. Minum kopimu, matchamu, coklat pisangmu sendiri. Menatap cangkir, gelas, cupnya sembari berkata, sekarang saya dengan kamu. Sekarang saya berjodoh dengan kamu. Sekarang waktu saya dengan kamu. Di saat kamu tumbuh, saya tidak ada. Saat kamu di perjalanan, saya tidak menemani kamu. Kamu pasti kesepian ya? Saat kamu diproses, saya tidak memperhatikan kamu. Namun kini, saya dengan kamu. Bagaimanapun, maaf. Dan terima kasih ya, sudah mau berjodoh dengan saya. Dan memperbaiki mood saya. Cukup sesederhana itu yang perlu kamu ucapkan kepada meja, daun, dan kucing yang kamu temui, serta minuman yang kamu minum kala itu. Cukup sesederhana itu. Sekarang, sapa bantalmu, sapa kasurmu, cuci kaki dulu, lalu tidur. Jangan lupa istirahat, ya? Take your time, everything will be fine. Kamu tidak benar-benar sendiri. Mereka juga perlu jeda untuk menggapai tanggung jawab mereka. Sabar ya, sabar. Baik, saya pamit. Mungkin ini cukup untuk mengantarkan kalian tidur. Tenang. I wish you having nice dream. Saya di cerita hari ini. Selamat malam. Bye-bye.